berada di pintu gerbang Kerajaan Tabukan, di pintu gerbang Kekeratonan Kerajaan Tabukan di masa pemerintahan David Sarapil. Di masa lalu pusat kerajaan Tabukan berada di desa Kalorae. Kalorae. Ya. Seterusnya pada tahun 1892 terjadi gunung meletus dahsyat, Gunung Awu meletus secara dahsyat oleh David Sarapil memindahkan pusat kerajaan ke Enemawira karena lokasi sebelumnya sudah tidak aman dari letusan gunung berapi. Sejak saat itu lahirlah istilah Kampung Sawatebe, artinya desa tua atau kota tua yang ditinggalkan dan berpindah ke tempat ini yang dinamakan Enemawira. Tapi pada saat ini dikenal sebagai Kampung Bengketang. Dan di belakang kita ini kita lihat adalah wilayah, coba Pak Fendi itu, ini wilayah Keratonan Kerajaan Tabukan di masa William Sarapil yang dari dulu sampai sekarang dia keadaannya masih hampir sama, yaitu ditumbuhi pohon di kiri dan kanan. Oke. Jadi menurut Om Fendi, ingatan masa lalu ini jalan memang sebegini dari tempat ini lurus. Iya, lurus. Oh gitu. Di ingatannya Om Fendi, ini sekarang ini kantor camat toh. Iya, kantor camat. Dulu ini apa? Dulu ini ada rumah dari bekas tinggalnya Raja Mahpal. Oh, jadi Sementara kantor camat ini dulunya pernah jadi rumah dinas dari Raja Lepinus Makpal. Ya. Raja Lepinus Makpal adalah raja terakhir dalam versi catatan silsilah raja yang dianggap sebagai salah satu raja terakhir. Di sini, dok. Lepinus Makpal adalah salah satu bangsawan Sangihe yang di masa pendudukan Jepang ditangkap dan dipenggal kepalanya di Tahuna. Seterusnya di sebelah kiri kita ini ada sebuah rumah tua. Rumah tua ini adalah milik dari orang Jogugu. Adalah milik dari seorang Jogugu Bengketang masa lalu, yaitu Bapak Makaminang. Bapak Makaminang ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Bapak Fendi. Ya. Berkerabat yang siapa? Dan DP anak-anak keluarga. Apakah ada yang DP istri? Keluarga apa ketika dulu Makaminang apa? Makaminang Busuk? Sulu. Busuk? Iya. Oh, jadi berkerabat. Terus salah satu keturunan dari Jogugu Bengketang Makaminang ini adalah Bahtiar Makaminang. Iya. Anak dari Primus. Nah, jadi Jogugu Bengketang namanya Primus Makaminang yang melahirkan Bahtiar Makaminang. Bahtiar itu kemudian memperanakan Makaminang Makagiansar. Ya, Dr. Makaminang Makagiansar. Bukan. Kakak punya anak. Oh, jadi Bahtiar itu mempunyai saudara kandung yang melahirkan Dr. Makaminang Makagiansar, salah satu duta besar Indonesia di UNESCO. Lalu kemudian di sini ada rumahnya dan ada makam dari Jogugu Bengketang bernama Primus Makaminang yang juga masih ada hubungan kekerabatan dengan keluarga Sarapil. Jadi sekarang orang udah berada di salah satu situs sejarah. Ini dulu apa ini? Ini kantor. Nah, dulu sebelum jadi kantor resort. Ya, rumahnya Willem, Kang. Rumah Willem. Jadi rumah tinggalnya Willem Sarapil di sini. Sekarang sudah jadi kantor resort. Orang mulia sekarang DP tinggalan masih ada, Kang? Iya. Yang di sini pondasi itu masih ada. Pondasi rumah kuning kok itu. Dia itu rumah kuning. Itu dulu kan bekas istana. Ya. Terus kemudian jadi rumah tempat tinggalnya orang Belanda. Iya. Belanda ke belakang. Sekarang kita sedang menuju ke tinggalan sejarah masa lalu, yaitu satu tempat yang pernah dijadikan tempat tinggal dari Raja Willem Alexander Sarapil, yang kemudian rumah itu dialihkan menjadi tempat tinggal pendeta Belanda, Kang. Iya. Terus, nah ini sisa tinggalannya masih ada. Iya, di sini. Nah, terus. Jadi lokasi belakang kantor resort ini dulu adalah rumah tempat tinggal pendeta Belanda yang dialihkan dari tempat tinggal Raja Willem Sarapil.
Dulu di sana, di sini ada pondasi tinggi. Iya. Oh, sudah dibongkar ya? Oh, di Toki. Sudah ada. Orang sebut rumah kuning. Jadi tempat ini dulu waktu zaman pendeta Belanda dicat warna kuning sehingga masyarakat Tabukan menyebutnya sebagai rumah kuning. Betul? Kuning. Oh, cat kuning. Oke. Saat ini kita sedang berada di pintu gerbang Istana Kerajaan Tabukan yang menjadi tempat tinggal Raja David Papakulo Serapil yang kini sudah menjadi gereja Pentakosta di Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke lokasi yang lebih dalam. Di sana ada beberapa situs yang masih tersisa. Oke. Ini melihat lokasi wali jalan pendek. Walinya siapa? Lihat rumah 60 di belakang. Lama kok kita jalan masuk kemari. Ya rumah ini. Om Fendi, di sini dulu sama rumah. Ini masa lalu. Nah, yang ada yang Oh, ini. Heeh. Atau? Ya, yang ada rumput-rumput ini. Yang ada rumput-rumput ini, Dang. Iya. Ini karena kan sih di rumah. Nah, dulu sebelum Olden tinggal. Bagiannya istana. Iya. Oh, jadi dulu ini bagian halaman istana Tabukan yang ditempati oleh Raja David. Dan saat ini salah satu rumahnya sudah menjadi milik dari siapa? Olden Kansil yang biasa dipanggil Oldi, sekarang menjadi staf khusus Gubernur Sulawesi Utara. Ya, jadi salah satu tinggalan yang masih tersisa adalah pondasi dan tangga. Ini Om Fendi, ini tangga menuju ke mana ini? Ini kalau masih ingat dulu mau pilih mana ini? Mau masuk ke mana? Ke sana. Dan ini dapur, Dang. Dapur bagian tangga belakang. Oh, tangga belakang. Dapur di belakang sini. Oh. Kiri dia. Oh, ini ada placa belakang ya, teras belakang ya. Terus mana Dang tuh sumur yang masih tersisa? Itu sumur yang halaman. enggak tuh di sumur mana yang Sana. Oh, masih ada? Iya. Oke. Karena kuburan. Oh, mana jalan di Pesanggerahan? Ini Pesanggerahan Lewat mana? Dari sini. Mau si balik di luar, Dang? Iya. Cuma di dekat itu. Nggak boleh masuk dari sini? Iya, boleh. Oh, boleh. Oke, sekarang kita menuju ke satu situs sejarah yang dulu pernah menjadi pesanggerahan. Apa itu? Pesanggerahan itu salah satu rumah yang dikhususkan untuk para tamu Belanda. Ya toh? Tamu Belanda, tamu kerajaan. Tamu kerajaan, ya. Dulunya lokasi ini adalah bekas didirikan satu tempat yang oleh orang-orang istana menamakannya pesanggerahan, yaitu tempat penginapan khusus para tamu kerajaan. Ini adalah sisa tinggalan pesanggerahan masa lalu ini. Ada tamu-tamu Belanda di kastil sini loh. Termasuk sana Om Fendi? Termasuk sana? Oh, itu. Ini tuh cuma ini. Itu ada orang bekas. Oh, tapi yang masa lalu ini.